aku nekat untuk pas SMA pindah ke Bandung karena aku memang pengen kuliah di Bandung, dan akhirnya aku minta sendiri sama orang tua aku, dan aku kebetulan anak tunggal, jadi aku minta izin untuk sekolah di Bandung sendiri waktu itu, dan jadinya waktu masuk SMA pun jadi ngekos gitu. Bisa dibayangin kan teman-teman, kayak anak umur 13 tahun masih underqualified, terus tiba-tiba pengen merantau keluar kota sendiri, belajar di Bandung dari Jambi yang ibaratnya terpencil gitu dulu. Jadi ya itu another risk yang aku coba ambil juga. Dan waktu itu juga nem aku tuh kalau misalkan boleh dibilang dulu ke SMP itu pas-pasan banget kalau misalkan anak dari luar kota masuk ke sekolah di Bandung, itu ibaratnya nilainya tuh kayak di convert gitu jadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau gimana aku lupa. Intinya waktu itu nem aku nggak qualified buat masuk sekolah. Aku dulu sekolah di SMA 3 Bandung, nggak qualified, jadi aku via tes. Terus itu another race lagi karena aku udah tahu nem aku nggak mencukupi, tapi aku coba jalur lain loh. Itu kayak memaksa aku untuk apa ya, berpikir kan gimana caranya aku bisa survive at least, karena kayak yang poin 3 aku tulis di sini, the power of adapting, gimana caranya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ibaratnya terlanjur kejebur, tapi kita tetap harus bisa survive gitu. Dan aku berpikir, ya kan kita normalnya manusia, aku pernah baca ya, kalau misalkan kita tuh as homo sapiens memang dirancang, dikondisikan untuk day to day itu kita berada di situasi yang kekurangan resource. Dulu tuh kayak di zaman prasejarah kan kita, ya manusia itu berburu gitu tiap hari. Kalau nggak berburu, mereka akan nggak bisa makan. Berarti tiap hari mereka punya challenge atau risk di mana mereka mungkin bisa mati karena kelaparan, dan mereka manusia ini memang didesain untuk gimana at least untuk survive. Dan kasusnya untuk aku waktu itu karena aku masih muda banget, terus udah gitu aku merantau, jadi a whole new different environment ya yang aku harus adjust juga. Dan aku juga nggak tahu nih apakah aku bisa ibaratnya mengejar secara akademik ya, dari segi umur aja masih kemudaan, terus udah gitu aku anak luar kota gitu kan, aku nggak bisa, belum tahu nih environment di Bandung itu sebenarnya pendidikannya tuh kayak gimana gitu. Jadi itu dulu waktu aku sedikit cerita waktu aku SMP ke SMA gimana aku ngambil race. Terus yang kedua ini ada poin kedua yang aku tulis di sini, expanding comfort zone, karena kalau menurut aku ya kayak ada orang yang ngomong bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Bukan berarti kita meninggalkan zona nyaman yang kita punya, tapi kita hanya memperlebar cakupannya gitu. Misalnya, yang tadinya kita punya skill segini, tapi kita tahu nih kita belum bisa untuk public speaking gitu. Dan kita pengen coba untuk belajar public speaking. Dan dulu pun aku kayak waktu SMA, itu kemampuan public speaking aku kayak jongkok banget, karena aku ketika ngomong depan umum tuh gemeteran, terus keringetan, atau kadang blank. Padahal kan waktu SMA kita tahu lah, paling kalau presentasi tinggal baca materi apa yang ada di layar, that's it gitu. Tapi itu pun aku masih kayak deg-degan. Tapi gimana caranya aku expand my comfort zone supaya aku bisa akhirnya ngomong depan umum. Dan karena ngomongin public speaking itu ngomongin juga jam terbang, jadi dengan memperbanyak jam terbang jadi terbiasa, dan akhirnya aku bisa menanggulangi resiko-resiko kayak ngeblank ketika presentasi, atau shaking di depan umum, atau misalkan mengeluarkan gestur yang salah. Nah, dan penting juga teman-teman untuk diperhatikan bahwa sebenarnya taking risk itu harus di-measure juga, atau misalkan kita pernah atau sering dengar tentang istilah manajemen resiko, karena apa? Kalau misalkan kita harus ukur dampak dari sesuatu yang kita ambil, misalnya kalau kita
tahu nih kita masih lemah di bidang public speaking, tapi kita belajar untuk mengambil resiko public speaking di depan teman-teman sendiri, di depan kelas atau di depan teman-teman seorganisasi, that's okay karena mereka adalah peer kita yang bisa ibaratnya masih memaklumi atau mentoleransi kesalahan-kesalahan kita. Tapi once tiba-tiba kita diminta untuk presentasi di depan misalnya presiden atau menteri gitu yang ekstrim ya, dan tanpa fondasi yang kuat, kita tahu impact-nya bakal panjang gitu, baik ke karir kita atau mungkin presiden atau menteri-menteri itu harus ngambil decision yang cepat dalam menanggulangi suatu masalah gitu, dan ketika kita salah penyampaiannya itu bakal mempengaruhi decision making-nya mereka. Jadi kita coba untuk mengukur impact yang kita timbulkan seandainya kita gagal dalam menjalani suatu hal tersebut. Gitu. Nah, penting juga teman-teman untuk kita bisa ngebedain mana yang feedback dan mana yang hate speech. Karena along the way ketika kita taking risk, itu udah cukup sulit ya teman-teman sejujurnya untuk meyakinkan diri kita sendiri untuk mengambil pilihan itu. Dan belum lagi ketika ada disturbance dari luar, orang-orang di luar sana, keluarga, teman-teman, atau sahabat online kalian yang ngasih komentar terhadap pilihan kalian itu. Dan menurutku, kalian harus coba bisa saring mana yang feedback itu sesuatu yang membangun, mana yang hate speech itu kayak ya semacam cuman ngolok aja atau cuman pengen jatuhin kita aja tanpa ada saran untuk improvement ke kitanya gimana. Nah, dan di sini aku pengen nanya ke teman-teman dari dua pernyataan ini mana yang feedback dan mana yang hate speech. Mungkin tim level up bisa ngeluarin votingnya karena aku udah kayak bikin voting gitu. Udah keluar belum teman-teman? Udah ada Kak. Yuk, udah ya. Kita isi teman-teman. Jadi, boleh teman-teman diisi. Jadi yang statement pertama adalah overall gestur kamu pas presentasi sudah bagus. Lain kali coba ya lebih dikontrol pergerakan tangannya biar nggak terlalu mengganggu. Nah yang kedua ada statement lain. Ya ampun, Putri Indonesia yang kayak begini sih downgrade banget ya dari Putri Indonesia yang tahun sebelumnya. Nah, silakan teman-teman memilih di mana yang feedback, mana juga yang hate speech. Dan pertanyaan yang ketiga, kamu lebih sering dengar yang mana nih? Feedback yang membangun atau hate speech yang bikin demotivated? Wow, dinamis banget nih. Ini susul-susulan nih untuk pertanyaan nomor 3. Oke, kita kasih waktu udah 43, Suk. 43 orang yang vote. Kita tunggu 1 menit kali ya, Suk ya? Iya, kita tunggu aja dulu. Oke. Ya, jadi sambil menunggu aku sambil cerita. Di sini aku banyak menuai kalau feedback itu ketika orang-orang di sekitar yang benar-benar ngerti kita ya, biasanya yang bisa ngasih feedback kayak misalkan keluarga atau saudara atau temen yang benar-benar deket banget, mereka biasanya seneng ngasih feedback yang membangun ya buat kita karena mereka benar-benar tahu kelemahan kita apa, terus potensi kita apa, mungkin nggak ketika kita ngambil resiko tertentu, ngambil tindakan atau keputusan, itu kita bisa jalani. Dan kalau misalkan bisa, apa yang kurang dan apa yang kita butuhkan untuk memperbaikinya. Karena kadang-kadang kan kesalahan kita pribadi kita nggak bisa lihat, tapi orang-orang di sekitar kita yang bisa ngasih input gitu. Kita suka nggak sadar. Nah, makanya penting banget nih buat teman-teman punya lingkungan yang mendukung buat bisa ngasih feedback, tapi nggak banyak loh orang-orang yang bisa ngasih feedback dengan baik, entah mereka nggak enakan atau entah mereka memang nggak tahu aja cara menyampaikannya, karena kan sering banget nih budaya kita nggak enakan ya, jadi nyampein feedback tuh seakan-akan kayak sesuatu yang negatif. But I think kalau memang teman baik itu feedback itu sangat-sangat bermanfaat banget loh, dan meskipun agak nyelekit tapi kan yang lebih baik yang mengoreksi teman kita yang paling dekat ketimbang publik di luar sana gitu.
Udah ya Oke, ini pollingnya? pollingnya aku udahin dulu, unpolling, terus aku coba share resultnya. Keluar gak nih teman-teman? Oke. Ya, benar. Jadi yang nomor 1 jelas ya, teman-teman. Ini cukup mudah. Yang pertama feedback, yang kedua cuman hate speech. Karena apa? Yang pertama kan, yang jelas kalau feedback itu, dia nggak hanya bilang, kamu tuh jelek. Nggak berhenti sampai situ aja. Feedback itu harus lengkap sama masukan atau saran apa yang harus kita lakukan gitu. Dan ini udah ada saran atau masukannya. Lain kali coba lebih dikontrol ya pergerakan tangannya. Nah, terus dibukanya dengan bahasa yang enak juga. Overall gesturnya udah bagus. Jadi kita sebagai yang nerima feedback bisa masuk nih ke hati feedbacknya gitu. Dan yang kedua, ini kan masuknya hate speech ya, karena memang dia cuma bilang kamu jelek aja gitu, lebih jelek daripada generasi yang sebelumnya. Dan what gitu, everyone is different, everyone has their own uniqueness gitu. Jadi mereka harusnya highlight kok, oh mungkin kamu harus perbaikin dari segi penampilan, kamu stylingnya kurang oke apa. Nah itu baru feedback. Ini namanya hate speech kalau cuman ngomongin kejelekan doang. Nah yang ketiga, wow, hampir ini ya, cuman selisih 10%, yang terima feedback ada 55% dan yang hate speech 45%. So guys, ini yang banyak terima hate speech, sabar-sabar ya, sumpah. Kalian benar-benar sekarang harus bisa blokir itu yang namanya hate speech. Kalau menurut aku hate speech itu nggak perlu didengar, harus langsung diblokir gitu aja. Yang perlu dengar adalah feedback yang membangun gitu ya teman-teman. Sip. Karena jujur aku udah jadi ini yang statement yang kedua ini benar-benar aku terima ya guys, waktu aku baru kepilih Putri Indonesia Lingkungan waktu itu, karena my predecessor, pendahuluku tuh namanya Kevin Liliana, dia ikut ajang dikirim ke ajang internasional juga sama Miss International kayak aku, dan she was the winner ya tahun 2017. Jadi mereka orang-orang mikir kayak, ini gimana sih tahun 2017 milihnya Kevin Liliana yang bagus banget nih sampai juara di ajang internasional. Tahun 2018 kenapa milihnya Fania? Ya ampun, siapa sih Fania gitu. Terus artis bukan, MC bukan, nggak pernah ikut ajang begini-beginian, tiba-tiba kepilih. Aduh, ilmu tentang pageantnya tuh nol banget deh Fania, downgrade banget, bla 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 bla. Gimana nih mau meneruskan tahta seorang Kevin Liliana? Nggak bisa lah. Nah jadi banyak banget criticism kayak gitu yang aku terima di awal, kayak what? Ya udahlah, nanti aku bakal ceritain lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua, tadi kan pertama take risk, yang kedua adalah follow your heart. Jujur ya teman-teman, kalau misalkan kalian pernah ikut MBTI atau 16 personalities, kalian pasti tahu kan MBTI itu apa. Dan kalau aku MBTI-nya, jadi aku tuh ESTJ ya. Ada S, ada T, jadi S itu sensing, T itu thinking. Itu benar-benar kayak aneh banget. Aku sebagai perempuan yang sensing dan thinking, biasanya cewek itu lebih ke feeling, terus follow her guts, kayak gitu. Aku tuh orangnya kayak data driven, logical banget. Jadi susah banget buat aku tuh nerima kalau orang bilang, kenapa kamu milih itu? Ya feeling aja, kayak ya intuisi aja. Aku tuh paling susah nerima yang kayak gitu-gitu, karena menurut aku sesuatu harus ada base yang jelasnya. Tapi kalau ngomongin soal unleashing our own potential, kita sesekali harus feel our guts atau follow our guts. Aku juga itu, dan aku butuh proses buat aku bisa belajar benar-benar following my guts. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang nggak masuk di kalkulasi kita, tapi ketika dijalanin itu berhasil gitu. Kayak misalkan ketika aku ikut Putri Indonesia, kondisinya waktu itu aku baru lulus sekitar 4 bulan, lulus kuliah, terus aku udah kerja juga, aku udah nyaman banget sama pekerjaan aku, dan aku melihat aku punya karir lah di sana. Terus aku nggak pernah ikut kompetisi kayak Mojang Jajaka, Abang None. Aku nggak pernah jalan di catwalk sebagai model. Aku bukan profesional MC atau aktris yang sering muncul depan TV. Jadi basically I don't know how to present myself in front of the public, dan I don't know how to do catwalk properly kayak gitu ya. Dan I don't know how to do my makeup in the right way. Terus aku nggak tahu caranya mix and match baju. Benar-benar aku nggak tahu. Dan
tiba-tiba ikut Putri Indonesia out of the box gitu. Kalau misalkan kita ikutin kalkulasi ya, hitung-hitungan, nggak ada yang masuk. Karena biasanya winners Putri Indonesia tuh kalau dilihat-lihat background-nya, itu either mereka udah pernah ikut ajang pageant daerah, atau mereka udah pernah muncul di TV, mereka model profesional, dan ya setidaknya ada sangkut pautnya lah sama dunia pageant. Jadi secara kalkulasi tuh benar-benar nggak masuk lah. Tapi aku memberanikan diri, kayaknya bisa deh, kayaknya ya udahlah jalanin aja, hajar bleh. Dan kondisinya guys waktu itu I should give up on my career karena kantorku sebelumnya aku dulu kerja di Paragon, itu kan perusahaan kosmetik ya. Dan ketika ikut Putri Indonesia kebeli jadi finalis, itu kan Yayasan Putri Indonesia di bawah Mustika Ratu, itu perusahaan kosmetik juga. Karena ada clashing interest, jadi aku harus keluar kerja. Bayangin aku udah nyaman di kantorku, dan aku tiba-tiba harus keluar kerja karena jadi finalis, padahal aku belum tentu came out as the winner. Oh my God, kayak itu very big risk. Aku tuh udah mikir, aku mau ngapain ya kalau misalkan nggak menang Putri Indonesia, nggak tahu deh, kerjaan udah resign, terus udah tabungan udah habis buat nyiapin Putri Indonesia, so what gitu. Jadi ya, I was following my guts gitu. Dan I also do what I love. Waktu itu kebetulan aku misi yang aku bawa di Putri Indonesia adalah promoting women in STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Math, specifically engineering, karena backgroundku yang cukup unik. Waktu itu I don't know how to stand out, but yang aku dengar adalah pageant is about how to get people notice you there, karena banyak banget pesertanya, gimana caranya orang bisa ingat sama one particular person. Jadi aku coba strengthen my identity as a woman engineer, dan di situ I feel like I'm doing the right thing, karena ketika aku di kampus itu banyak banget orang-orang yang ibaratnya memandang remeh atau kayak meragukan decision aku untuk jalan karir di bidang engineering. Kayak, kamu yakin, kamu kan cewek, kayak ntar kalau kamu berkeluarga gimana, kalau kamu ntar harus decide terus di lapangan gitu ya, terus kamu harus at the same time ngerawat anak, terus kayak mau gimana. Terus banyak juga yang bilang kayak, kamu tuh tinggi, kamu ngapain di sini? Kayaknya kamu lebih cocok di atas runway jadi model. Kayak, oh my God, itu kayaknya meskipun menurut mereka itu hanya bercandaan kecil, tapi aku kepikiran banget sampai sekarang. Bahkan itu udah lama banget, aku waktu tahun pertama kuliah nerima omongan kayak gitu. Dan banyak juga yang keluarga besar pun sebenarnya juga banyak yang nanyain, kamu cewek ngapain jadi engineer sih, bla 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 lah, pokoknya kayak gitu. Jadi aku tuh apa yang aku bawa ke ajang Putri Indonesia, aku pengen bilang bahwa women can do whatever they want to be as long as they can contribute to their nation gitu. Jadi that's what I love. I love to advocate something untuk bergerak komunal bersama teman-teman fellow women engineer juga, supaya mereka at least the society mengakui keberadaan mereka gitu, dan menerima keberadaan mereka. Nah, yang ketiga adalah mentorship is a yes, karena jujur kadang-kadang kita kayak bingung gitu kan, mau milih sesuatu dalam hidup tuh kita harus mulai dari mana. Nah, bisa aja kita seek for advice dari mentor-mentor kita. Gimana caranya, kita harus mulai dari mana nih? Kebetulan kan kalau mentorship biasanya adalah orang-orang yang lebih experience daripada kita, dan bekerja di bidang yang sekiranya kita mau jalani juga, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ibaratnya udah expert lah, dan mereka biasanya bisa melihat seseorang yang punya potensi gitu. Kitanya aja nggak bisa ngerasain potensi kita sendiri, tapi mentor-mentor itu bisa melihat dari sikap kita, dari kebiasaan kita, mereka tuh bisa lihat. Jadi seeking advice dari seorang mentor tuh juga bisa menjadi landasan untuk kita mulai ngambil keputusan. Begitu. Nah, dan yang ketiga, ini adalah enjoy the process. Aku suka banget sama tagline ini. Kayaknya basi ya, tapi menurut aku ada meaning tersendiri dari enjoy the process menurutku, karena dulu waktu aku milih jurusan juga teknik kimia, banyak yang mempertanyakan kayak,
biasanya kan kalau teknik kimia tuh kerjanya di pabrik, di lapangan, on-site, kayak gitu-gitu. Terus cukup ekstrem juga environment-nya. Kenapa kau milihnya itu? Iya, soalnya teknik kimia tuh biasa juga dibilang dengan ilmu proses. Karena we trust the process, proses yang baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan aku benar-benar suka sama orang yang memang perhatian sama proses, karena kayak cuman melihat hasil doang itu apa ya, nggak relevan aja, bukan nggak relevan sih, kayak kan kita tahu kita yang ngejalanin, Tuhan yang menentukan. Barangkali ketika outputnya buruk, bukan berarti kita emang buruk gitu, tapi emang bukan timingnya, atau mungkin Tuhan belum kasih. Jadi aku lebih cenderung untuk melihat ke proses, dan aku senang banget keilmuanku ini karena memang percaya in proses kayak gitu, dan aku terapin sampai sekarang. Bahkan untuk unleashing potential, karena waking up potential takes time, benar banget. Dan kayak aku misalnya waktu itu awal banget aku suka sama sains atau fisika kayak gitu, itu dari zaman aku SD dulu. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada komik namanya Quark yang dibikin sama Profesor Yohanes Surya, kayak komik fisika gitu. Aku tuh suka baca komik Quark itu, dan aku kayak it takes time to absorb, to love the physics itself gitu. Dan aku mulai sukanya dari situ. SD, SMP, aku masih continuous. Aku beneran nggak ya mau IPA, aku beneran nggak ya mau teknik kayak gitu. Aku itu takes process, takes time, sampai aku benar-benar milih jalur ke sana gitu. Dan untuk ikut Putri Indonesia juga, aku berproses ya teman-teman, selama kurang lebih setahun aku menjabat, dan aku berproses juga karena aku tahu ketika aku terpilih as a first runner-up Putri Indonesia, itu aku benar-benar masih mentah, atau orang-orang bilangnya raw material, karena aku zero knowledge about pageant, nggak tahu cara jalan, nggak tahu cara catwalk, dandan, dan sebagainya. Dan di situ Putri Indonesia Foundation memberikan fasilitas untuk kita belajar public speaking dan catwalk, dan aku manfaatkan itu. Dan ternyata sekarang aku tahu nih potensi aku di mana, apakah di make up, apakah public speaking, atau aku ahlinya di catwalk. Dan turns out aku lebih cenderung ke public speaking. Aku catwalk at least bisa lah untuk decent gitu muncul di panggung, tapi it's not my expertise gitu. Jadi boleh juga teman-teman ini dicoba selagi masih muda, coba semua hal baru yang menurut kalian bisa relevan ke masa depan kalian. Karena biasanya setelah kita coba banyak hal, kita akhirnya eliminasi mana sih yang benar-benar kita suka, atau mana yang benar-benar kita tuh mampu, atau yang memang kita punya potensi atau skill di sana gitu. Nanti akan tereliminasi sedikit demi sedikit, dan sayang aja kalau misalkan nggak dicoba, ternyata kita punya potensi di situ atau bakat di situ, tapi kita nggak tahu karena sesimpel kita nggak pernah coba kayak gitu. Dan yang kedua adalah belum. Tadi keburu kepencet. Jadi aku mau bilang bahwa sebenarnya kita butuh untuk seeing opportunities along the way, kayak karena kan proses tuh panjang, dan kita cari peluang itu nggak bisa instan gitu. Kita harus ngejalanin secara rutin, baru kita sadar ada celah-celah tertentu yang bisa kita isi kayak gitu. Dan aku juga melihat celah itu ketika aku ikut ajang Putri Indonesia, kayak yang aku bilang tadi, banyak banget yang background-nya mungkin modeling atau aktris, yang memang lazim untuk ikut ajang seperti itu. Tapi aku lihat nih kesempatan apa yang aku punya branding yang berbeda dari yang lain sebagai woman engineer, dan siapa tahu itu bisa bermanfaat nih untuk aku kompetisi di Putri Indonesia. Aku lihat itu, dan ternyata benar, meskipun waktu itu aku sering dibilang, ini beneran masa finalis Putri Indonesia followersnya nggak sampai 5.000 gitu. Biasanya tuh orang-orang udah kayak 10.000, 20.000 kayak gitu. Tapi ketika aku muncul waktu press conference tuh orang-orang kayak wondering, sarjana teknik kimia siapa nih? Kayak mereka tuh bingung gitu, kok ada background yang kayak gini ikutan. Nah, jadi I saw that as my opportunity untuk compete di sana, dan ternyata memang
Yayasan Putri Indonesia tuh mencari Putri Indonesia bukan orang yang bukan orang yang cantik aja atau misalkan orang yang udah sering muncul di TV, nggak necessarily kayak gitu, tapi mereka butuh mencari figur Putri Indonesia yang punya cerita di hidupnya yang bisa diceritain ke orang-orang di sekitarnya, sekiranya itu bisa bikin orang-orang di sekitarnya itu merasa termotivasi atau merasa punya harapan akan cita-citanya kayak gitu. Jadi itulah kalau misalnya orang-orang banyak nanya, kenapa kamu kan dulu nggak dijagoin, dulu malah dibilangnya underdog gitu lah. Tapi at the end ternyata yang dicari Yayasan Putri Indonesia itu seorang figur yang bisa menceritakan pengalamannya yang setidaknya bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, setelah ini aku mau ngasih video yang tadi sempat ke-play. Jadi itu proses yang jarang orang lihat ketika aku latihan catwalk, karena itu salah satu my weakness yang terbesar lah ketika menjabat jadi Putri Indonesia dan banyak dikritisi. Ini berarti sebelum event PI-nya ya latihan dulu. Oke, jadi itu tadi sedikit videonya. Mungkin aku dulu sempat ngira bahwa catwalk tuh yaudah ya cuma jalan aja, what's special about it gitu. Dan ternyata setelah aku coba sendiri jalani, wow ternyata sulit ya. Dan mungkin teman-teman lihat tadi aku ada kayak kayak squat kayak gitu, terus ada lunges juga. Ternyata membutuhkan kaki yang kuat sebagai tumpu yang baik kalau misalkan mau catwalk. Jadi sedikit cerita, bahkan aku dulu belajar catwalknya itu waktu lagi di Jakarta. Nah, sempat juga ke Filipina waktu itu 2 minggu untuk latihan just catwalk. Jadi kayak siapa yang pernah bayangin seorang Fania kayak di tengah hidupnya belajar catwalk sama 2 minggu di negeri orang gitu. Kayak aku nggak pernah kebayang sih. Dan pemanasannya aja tuh aku nggak kebayang. Ternyata pemanasannya tuh berat banget. Kayak teman-teman tahu gerakan lunges kan? Kayak agak-agak squat gitu sambil jalan. Nah, tapi kita tuh pakai high heels 15 cm sambil squat. Sambil lunges itu. High heels 15 cm, dan itu kita ngelilingin lapangan badminton gitu sekitar 30 kali. Itu pemanasannya. Kayak tujuannya apa? Ternyata supaya punya kaki yang kuat untuk penopang itu tadi. Ternyata dibalik keindahan sebuah catwalk tuh harus ada kaki yang kuat gitu guys. Jadi kayak wow. Oh my god. Dulu tuh bahkan selama 2 minggu di Filipina aku latihan catwalk tuh jam 8, biasanya malam, jam 8 malam sampai jam 3 pagi kayak gitu. Karena memang tempat lesnya, ibaratnya tempat lesnya itu baru buka tuh malam. Dan aku sehari makan 4 kali, banyak banget aku makan, tapi selama 2 minggu I lost kayak 2 kilo karena saking emang fisiknya drain banget. Jadi aku nggak nyangka aja, dan buat aku yang ibaratnya orang yang bukan orang yang into modeling atau apa, menurut aku tuh nyiksa banget. Tapi kembali lagi misinya apa? Misinya aku berproses, dan nggak ada yang salah dari proses. Pasti suatu saat itu bakal entah gimana caranya bakal bermanfaat di karirku, karena kan banyak juga pelatihan yang lain kayak public speaking, grooming. Jadi public speaking aku coba untuk manfaatkan juga, siapa tahu tuh bermanfaat nanti di karir aku. Terus juga untuk grooming juga we know how to present ourselves in every situation. Jadi itu kayak a whole new experience yang aku dapetin, dan selama setahun berproses itu I think I have unleashed new potentials yang aku udah convert jadi new skills kayak gitu. Dan terakhir, to sum up, nih kira-kira dari 3 tadi, yang pertama adalah take risk, yang kedua follow your heart, dan yang ketiga adalah enjoy the process. So, are you ready to unleash your potential?
Thank Wow. you. Oh, terima kasih loh, Fania. Gila, keren banget. Ya mungkin aku coba sum up lagi ya, sum up ulang ya. Jadi Fania ini keren sih. Jadi dulu awalnya diremehkan kayak ngapain sih ngambil teknik kimia dan sebagainya, padahal cewek ya udah siapin mempercantik diri kayak gitulah ya kasarnya. Tapi justru ternyata dibalik diremehkan teknik kimia itu malah jadi unique value nih buat Yayasan Putri Indonesia agar Fania bisa lebih berkembang lagi. Jadi kayak tadi contohnya misalnya tech risk, ada measurable risk. Jadi mungkin kayak teman-teman nih kalau ragu, aduh pengen mulai bisnis tapi ragu nih, atau aduh pengen pindah kerjaan misalnya dari cuman di kantor doang tapi pingin nyobain bisnis nih, pingin nyobain olahraga atau apa nih, mungkin harus diberanikan juga ya. Tapi jangan lupa harus di-measure juga, harus diukur juga dengan skill teman-teman. Lalu ada juga tentang expand comfort zone. Jadi zona nyaman teman-teman itu bukan ditinggalkan tadi kalau kata Fania ya, tapi dikembangkan lagi, diperlebar lagi, diperluas lagi. Lalu ada juga power of adapting. Tadi cerita Fania tentang bagaimana dari Jambi, terus tiba-tiba ke Bandung, nggak tahu apa-apa, masuk SMA 3 Bandung. Gila, keren banget. Aku aja gagal masuk SMA 3, padahal dari Cimahi doang. Tapi keren banget sih, berarti adabnya kuat ya. Berarti itu tahun berapa ya Fania masuk SMA 3 teh ya? Kita seangkatan kan ya 2013? Oh, seangkatan ya? Ya 2010 berarti. Oh, berarti kita harusnya ketemu di tes deh. Aku juga tes soalnya. Oh, seru 3 juga? Ya, Iya. seru 3, tapi gagal. Produk berhasil dan produk gagal ini ada di sini. Aku juga udah nggak tahu aku itu bisa masuk ya. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau belum tahu SMA 3 Bandung itu kayak SMA 8 Jakarta lah. Kalau di Bandung paling hits. Kak C juga tuh SMA 3 Bandung sempet. Oke, terus mungkin selanjutnya setelah kita tax risk, dibahas juga di situ tentang bagaimana membedakan feedback, bagaimana juga membedakan feedback dengan head speech. Feedback itu yang membangun seperti apa, lalu ada juga head speech itu seperti apa. Dan tadi Fania, kalau lihat polling nih, ada yang menarik juga nih, masih ada yang pilih head speech tadi, ternyata masih dianggap feedback. Nah, Iya, itu benar. sebahaya apa tuh kalau kita melihat head speech itu sebenarnya feedback? Iya. Jadi kalau kita nggak bisa bedain mana head speech, mana feedback, yang ada kita overthink, terus kayak nyalahin diri sendiri, kayak, aduh, aku tuh harusnya gini. Malah energi yang kita harusnya curahkan buat improve diri kita, malah kita curahkan buat head speech yang nggak penting sama sekali itu kan kayak sayang banget ya. Yes. Dan pasti itu take time ya, Fania ya. Iya banget. Pas pertama, gimana tuh ketemu head speech pertama kali? Lihat head speech langsung ribuan gitu kan di kolom komentar ketika malam terpilih Putri Indonesia, kayak what, isinya ribuan semua komen hujat, mana ya yang nggak ada yang memotivasi. Ya udah, jadi benar-benar aku harus detox itu sampai aku kurang lebih seminggu pertama aku nggak lihat kolom komen untuk bisa redam. Ya betul, pasti take time teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau misalnya overthink apa-apa nih, mungkin bisa pelan-pelan aja, mungkin terima-terima, lama-lama juga pasti kebuang sendirilah kalau nggak penting gitu kali ya. Oke, mungkin selanjutnya ada juga yang pertama take a risk, yang kedua adalah follow your heart. Jadi teman-teman nih kalau dari cerita Fania ini menarik banget nih. Udah ada comfort zone, udah kerja di salah satu perusahaan kosmetik, tapi karena feel of guts gitu, jadi pingin udah nyaman lah, tapi karena pengen explore lagi, karena keberaniannya lagi, dan berhubungan dengan feel risk tadi lagi, jadi dia malah coba, dan alhamdulillahnya menang, padahal nggak pernah ada pengalaman MC, Abang Noni dan kawan-kawan, tapi masih bisa bersaing, dan bahkan jadi runner-up pertama, itu luar biasa sih. Lalu juga tadi dibahas tentang do what you love, jadi jangan terlalu ambil pusing lah, mungkin ya gitu ya kasarnya ya. Jadi lakuin aja yang apa kamu suka. Lalu ada mentorship juga, jadi mungkin kita butuh perspektif orang lain lah, supaya dia bagaimana orang lain itu melihat diri kita gitu ya. Jangan biasanya kan kita tuh kadang-kadang rendah diri, kadang-kadang over confidence, mungkin kita butuh pandangan dari orang lain juga. Lalu yang terakhir itu adalah enjoy proses. Ini menarik juga nih. Aku juga suka baca quotes gitu loh. Mungkin kalau teman-teman
geek gitu, suka ngerjainnya rumus-rumus gitu, mungkin baca-baca kayak gitu-gitu juga kali ya Fania ya. Tapi aku bukan anak OSN kok. Oh, Sedih. nggak apa-apa Fania. Tapi kan Putri Indonesia. Ya udah terkompensasi lah ya. Terkompensasi lah ya, betul-betul. Di sini juga ada waking up potential text, itu text time. Jadi teman-teman juga jangan mudah menyerah intinya. Coba banyak hal dan dihubungkan juga dengan tadi. Jadi kita harus merasakan prosesnya gitu. Dan tadi juga ada juga si opportunities along the way. Jadi kayak tadi Fania tuh asalnya kayak ngelihat tadi contohnya kayak catwalk ya. Itu latihan pas kapan Mbak Tiffan? Sebelum event ya? Jadi kan pas kepilih jadi first runner up Putri Indonesia, otomatis mewakili Indonesia juga buat ajang internasional. Dan kalau teman-teman tahu pasti Miss Universe tahu lah ya, yang juara 1 Putri Indonesia itu ikutnya Miss Universe, yang juara 2 ikutnya Miss International, dan yang ketiga itu Miss Supranational. Dan waktu itu aku karena juara 2, aku dikirim ke ajang Miss International, dan aku ada sekitar persiapan waktu 8 bulan lah, sampai akhirnya aku berangkat ke ajang Miss International itu. Jadi itu video tadi itu cuplikan pas aku persiapan sebelum berangkat ke ajang internasional gitu. Bahkan sebelum ikut Putri Indonesia aku nggak sempet untuk latihan catwalk, mohon maaf lahir dan batin, nggak ada waktu namanya nge-gym bentuk badan, aku masih berisi banget waktu ikut Putri Indonesia, nggak ngerti lah itu, jadi kaget juga lah. Makanya semua persiapan, makanya waktu kepilih itu aku benar-benar mentah banget. Oke. Gitu. Ya. Mungkin tadi itu summary dari presentasi Fania ya, sangat padat, sangat banyak sebenarnya yang bisa kita explore. Nah, sekarang kita sampai ke sesi Q&A dari Slido. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Wait, give me a second. Ini masih dulu. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan via Slido ini. Kita akan bahas beberapa pertanyaan dulu aja dari Slido biar kita ada sesi live Q&A juga nanti. Jadi dari Slido-nya sebagian dulu, nanti kalau ada waktu tambahan bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Kak Cil. Layarku udah kelihatan kan ya? Udah. Oke, Fania. Ini ada top question, mungkin kita tanya 3 dulu. Yang pertama nih dari Henida. Henida bertanya seperti ini. I want to ask how to motivate yourself to be successful like you. And I've heard that you stole a start during education which made you higher than the others. Berarti ini lebih bertanya motivasi sih, Fania. Gimana sih supaya sukses kayak Fania dan mencuri start nih dibilangnya. Silahkan Fania. Kalau aku, motivasi aku sih datangnya dari banyak arah ya, teman-teman. Karena jujur membangun motivasi itu semacam sedikit-sedikit, tapi karena memang harus dibangunnya sedikit-sedikit supaya pas udah terbentuk dia kokoh. Kalau misalnya kita instan, cuma dari satu sumber aja, ketika satu sumber itu udah nggak ada lagi atau hilang, itu bisa motivasi kita runtuh begitu aja. Jadi aku dari keluarga, aku ngelihat banyak role model di luar sana. Aku ngelihat banyak women leaders yang hebat banget di Indonesia. Kita punya Bu Sri Mulyani, Bu Tri Risma hari ini, Bu Susi, banyak banget cewek-cewek yang bisa jadiin panutan. Kayak apa ya? Aku ngelihat tiap orang tuh tercipta buat pasti ada tujuannya di bumi ini. Nggak cuman lo hidup di dunia buat ngabis-ngabisin sumber daya alam, nggak cuma itu doang, tapi kayak lo pasti punya sesuatu yang lo bisa kasih contribute ke either ke society atau ke negara lo. Jadi kayak aku juga ngerasa gitu, jadi aku pasti hidup ada tujuannya nih, tapi apa ya? Dan ya ngelihat role model itu, terus aku punya support system dari keluarga, teman-teman, dan punya lingkungan yang memotivasi itu juga itu benar sih. Kayak waktu itu aku memilih keputusan untuk pindah ke Bandung waktu masuk SMA, karena aku pengen men-challenge diri aku, kayak kalau aku masuk ke lingkungan di Bandung gimana ya, kayaknya teman-temannya ini deh, karena kan Bandung juga kota pelajar ya, jadi aku ngerasa
lingkungannya bisa mendukung nih buat aku grow nanti di masa-masa puberku waktu SMA, karena kondisi labil jangan terlalu banyak disturbance kayak gitu. Jadi aku coba set lingkungan aku jadi bisa searah sama goal dan memotivasi aku. Dan ya benar, start aku curi start itu aku sempat, berarti kamu followers aku nih kayaknya yang pernah ngelihat apa postingan aku tentang mencuri start, karena menurut aku mencuri start itu cukup penting. Itu boleh aja dilakukan sometimes kalau misalkan bisa dilakukan, karena kalau aku tipikal orangnya bukan yang imba, apa ya, imba tuh terlalu istilah internal nggak sih, kayak Imbalance. iya, jadi orang imba itu apa ya, orang yang nggak usah belajar tuh udah pinter gitu, tiba-tiba nilainya 100 atau tiba-tiba ranking di kelas tanpa Genius perlu mungkin effort, kalau istilah genius, umumnya. tanpa perlu effort yang banyak. Kalau aku tuh tipikal orang yang harus kayak belajar tuh nyicil gitu dari minggu sebelumnya, 2 minggu yang sebelumnya. Nggak bisa, aku tuh bukan orang jenius yang tiba-tiba langsung pinter, nggak bisa. Jadi kayak aku butuh curi start somehow. Kayak dulu waktu aku liburan kuliah tuh semester yang Juli yang lama itu biasanya 3 bulan ya. Waktu tahun pertama, ini ya ampun, ini jangan hujat aku please, tapi aku mau ngaku kalau sebenarnya aku liburan 3 bulan itu aku pakai buat belajar. Buat belajar materi semester berikutnya kayak. Jadi pas aku di kelas tuh biar bisa nggak usah terlalu effort buat nyerap ilmunya gitu loh, karena aku udah pernah baca. Jadi ya aku tuh banyak orang yang mungkin ya kan orang nggak lihat ya, orang liburan ya liburan aja ngurusin urusan orang lain, tapi ya di balik itu aku I have my own hustle gitu, dan nggak perlu kalian liatin juga ke orang lain. Dan mungkin salah satunya adalah aku Axel itu juga salah satu bentuk curi start. Aku cukup tahu sih kenapa akhirnya aku dulu ditakdirkan untuk jadi anak Axel terus lebih cepat daripada yang lain, karena aku membuang-buang umurku 2 tahun untuk Putri Indonesia. Jadi ada purpose-nya. Jadi akhirnya aku tahu, oh ternyata aku dicepetin umurnya 2 tahun itu untuk ikut Putri Indonesia. Jadi ketika aku kembali back on track on my career, aku kayak anak-anak fresh graduate pada umurnya gitu, pada umumnya umur sekian, umur segini baru mulai career. Jadi ya udah gitu, nggak ada masalah. Terus dulu sebenarnya tapi harus bisa diukur juga teman-teman. Kayak waktu itu aku waktu SMA aku harusnya Axel juga karena aku ikut tes Axel waktu itu. Tapi bayangin kalau anak umur 13 tahun masuk Axel SMA, berarti lulus SMA umur 15 tahun gitu. Mau jadi apa anak umur 15 tahun masuk kuliah? Mau jadi apa gitu kan? Apalagi waktu SMA itu katanya fondasi pendidikan kayak untuk masuk di kuliah nanti itu penting. Jadi ya nggak kayak SMP yang masih ceriwis hahi gitu. Kalau SMA udah lebih serius lagi, jadi ya perlu membentuk fondasi yang kuat di SMA. Akhirnya aku mengundurkan diri dari Axel, jadi aku tidak Axel karena taking risk ngambil Axel di SMA itu tidak measurable guys. Itu adalah kebodohan yang akan aku ambil kalau aku beneran ngambil Axel waktu SMA kayak gitulah. Oke. Ternyata kamu yang belajar pas liburan ya, Fania. Oke. Apakah gosip itu beredar? Enggak. Oke, kita mungkin, jadi tadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya buat motivasi diri kita sendiri itu, kita juga bisa melihat role model lain ya, yang cukup menginspirasi, lalu bisa juga ada support system yang baik, dan kita juga boleh sebenarnya curi start selama tidak melanggar norma yang ada kali ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Wulan. Halo Wulan. Ya, Wulan mungkin ada di bergabung bersama kami juga. Nih, pertanyaannya, seorang engineer dan menjadi Putri Indonesia, bagaimana cara Fania bisa benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki dan percaya bisa mewujudkan potensi tersebut, padahal itu 2 hal yang berbeda. Nah, ini gimana nih, Fania? Iya. Thank you buat pertanyaannya, Wulan. Jadi, waktu kuliah tuh banyak yang suka ngepoyokin, aduh bahasanya Sunda banget sih. Ngepoyokin tuh apa ya? Ngedorong-dorong gitu loh buat ikut gitu. Ayo Van, ikut Putri Indonesia. Ayo kamu tuh tinggi, bisa lah gitu. Terus kayak aduh apaan sih gitu. Aku masih kuliah dulu ini aja.
lagi ribet kenapa suruh ikut-ikut, nggak mungkin tuh ceritanya cuti, mengambil libur kuliah, nggak mungkin lah, itu nggak mungkin. Jadi ya aku benar-benar waktu itu nggak ngegubris omongan teman-teman aku. Itu tuh dari SMA bahkan teman-temanku ada yang ngomong kayak gitu, tapi along the way itu semakin kencang anginnya. Mulai kuliah juga banyak yang ikut Apnon, teman-teman yang sekampus tuh banyak ikut Abang None. Terus kayaknya mungkin deh ikut pageant-pageantan gini, tapi gimana ya, antar deh gitu habis kuliah aja. Terus benar, waktu itu habis kuliah ditagih sama teman-teman, kayak mana, udah selesai nih kuliahnya, katanya mau ikutan Putri Indonesia. Oh iya, lupa, karena keenakan kerja, udah nyaman waktu itu. Terus akhirnya aku mencoba memberanikan diri, dan kembali lagi motivasinya tadi kan empowering women in STEM. Aku pengen jadi living proof lah ya teman-teman, gimana perempuan itu nggak perlu sacrificing her identity as a woman to be an engineer or vice versa gitu. Jadi ketika kita an engineer ya kita we're engineers, tanpa ada embel-embel female yang membuat kita terdiskonkan identitasnya, ataupun sebaliknya. Karena jujur ketika masuk ke dua bidang ini, di dua-duanya aku tidak bisa 100% diterima. Baik dunia teknik, baik sampai di dunia pageant pun tidak ada yang bisa 100% menerima. Karena di dunia teknik aku dibilangnya I was too cute. I was too cute to be in the field gitu. Padahal mereka banyak yang nanya, kamu nggak sayang apa perawatannya gitu, harus sia-sia karena gosong di lapangan. Anda nggak tahu saya ngantuk banget di belakang laptop, Pak. Saya butuh di lapangan kayak gitu kan. Orang nggak tahu gitu ya. Jadi ya it's their own judgment. Bahkan di dunia pageant pun mereka ngelihat, ya ampun, aku paling sering nerima statement kayak gitu. Kayak gini nih, ya ampun ini anak teknik kaku banget, ya Allah, kaku banget kayak gitu, kaku banget, ini orangnya straightforward. Aku kan orangnya cukup straightforward ya kalau misalkan negosiasi dan segala macam. Jadi kayak, ayo dong Putri tuh peres sedikit kayak, manis-manis sedikit kayak, kamu tuh kaku banget sih. Ya ampun, oke, salah lagi. Jadi ya kayak cukup challenging karena di dua environment tadi pun aku juga addressing some obstacles. Jadi tapi aku percaya bahwa aku punya support system kembali lagi bareng sama teman-temanku di komunitas. Aku punya komunitas, ngejalanin komunitas bareng teman di bidang ya women in STEM tadi, yang mereka juga punya visi yang sama dan merasakan hal-hal yang sama. Jadi aku merasa nggak sendiri. Dan kalau di dunia engineering sendiri, aku ya udah kita jalanin aja. Kita jujur ya, aku kalau misalkan di kerjaanku aku melepas jubahku sebagai Putri Indonesia karena nggak ada relevansinya. Mungkin skill-skill yang aku pelajari di Putri Indonesia kayak presentasi, public speaking bisa dimanfaatkan untuk karirku, tapi karena aku benar-benar akan memulai karir as a fresh grad gitu ya, nggak ada relevansinya sama statusku Putri Indonesia ya. Bukan berarti karena lo Putri Indonesia lo minta dipromosiin cepat gitu, atau lo minta posisi yang tinggi, nggak mungkin. Gue sadar lah karena gue baru memulai ya, posisinya fresh grad, dan memulai dari awal dan tunjukin performance-nya. Jangan mengandalkan ibaratnya muka atau penampilan doang, tapi apa yang ada di isi kepala yang harus ditunjukin ketika emang di dunia engineering gitu. Karena memang ya itu yang harus dilakukan gitu, nothing to do with your face or your look gitu. Jadi ya tahu gimana menempatkan diri dan memfungsikan diri sendiri gitu. Dan ya kembali lagi menjalani dua bidang itu adalah cukup challenging. Sampai sekarang pun aku merasakan, tapi ya that's life gitu. Dan aku masih unleashing my potential di dua bidang itu. Thank you. Oke, terima kasih jawabannya, Fania. Jadi sebenarnya ini dua field-nya memang berbeda dan mungkin susah juga buat 100% pure ya, kayak, tapi selama kita bisa memanage itu dengan baik dan intinya berlaku sesuai kondisi lah, sesuai lingkungan, sesuai role kita apa, jadi kita masih bisa ya. Nah ini berhubung waktu juga nih, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan live. Mungkin dari teman-teman bisa raise hand buat bisa bertanya live langsung secara Fania, dan bisa dibantu oleh Kak C nanti buat konfirmasi nih siapa yang duluan raise hand. Ya teman-teman silahkan raise hand.
kalau mau bertanya langsung kepada Fania. Oke, buat yang mau nanya langsung nih ngobrol sama Fania, boleh raise hand, boleh dibuka di partisipan, terus teman-teman bisa raise hand. Oh, ini udah ada nih, Kak. Gitu. Oh iya, ada Aiman. Aiman sama Boleh Aiman, Andio. silakan di Aiman dulu kali ya, yang Ya. paling pertama. Di unmute Aiman, silakan pertanyaannya untuk Fania. Halo, Assalamualaikum Kak Fania. Waalaikumsalam, Aiman. Salam kenal. Ya, dari Ambon, Kak. Wow. Hai. Ya, Kak. Wow. Kak, mau nanya. Boleh. Tadi kan Kakak sempat nyeritain tentang potensi-potensi Kakak yang lumayan yang banyak banget ya. Nah, pertanyaannya tuh Kak, gimana kalau misalnya kita udah cari tahu nih, potensi kita banyak, terus hal yang kita sukai juga banyak. Nah, untuk mencari tahu kira-kira yang spesifik, yang pasti itu apa yang jelas untuk masa depan kita ke depan tuh gimana caranya, Kak? Nah, thank you buat pertanyaannya, Aiman. Aku coba jawab ya. Jadi, kembali lagi ke poin yang ketiga, enjoy the process, dan lihat seberapa konsisten kita ngejalaninya sih. Pasti lama-lama, kalau kita punya banyak hobi, punya banyak potensi, punya banyak kegiatan, dijalani terus-menerus, lama-lama kan pasti ada yang berguguran tuh. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan yang tersisa adalah yang menjadi prioritas kita dan memang benar-benar kita sukai gitu prosesnya, yang kembali ke poin 2, do what you love gitu. Dan konsistensi is the key ya. Jadi karena lihat potensi itu butuh proses, jadi kalau misalkan baru sebentar udah punya banyak bilang udah punya banyak potensi atau punya banyak hobi, itu belum valid ketika kita belum uji dengan waktu. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Thank you. Thank you Kak. Oke, terima kasih Aiman. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Gimana nih kalau kita malah bingung gitu ya? Dan tadi juga kita harus emang harus coba-coba, harus menikmati prosesnya mungkin, dan butuh waktu juga. Dan langsung aja mungkin yang kedua ini dari Andio ya. Andio OO. Silakan untuk Andio bisa nge-unmute dan bertanya langsung ke Fania. Halo Kak Fania. Halo. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Waduh, jauh-jauh semua. Halo. Mantap. Oke, Kak langsung mau nanya nih, kalau menurut Kakak gimana sih caranya kita, kan kita punya kekurangan nih, gimana caranya untuk kita mengubah kekurangan kita itu menjadi sebuah peluang? Bisa nggak sih Kak? Kalau dari Kakak seperti apa? Kekurangan jadi peluang ya. Thank you pertanyaannya. Jadi aku pakai contoh aja deh dari pengalaman hidup aku ya. Jadi aku tuh dulu, aku udah bilang waktu SMA aku public speaking-nya zero banget, dan dulu aku waktu SMA aku bukan anak ekskul atau anak OSIS yang punya kesempatan buat bisa ada kegiatan di mana aku ngomong depan umum kayak gitu-gitu, paling mentok ya di kelas aja ngomongnya depan teman-teman sekelas. Jadi ya skill aku di situ aja. Dan kalau ditanya apa kelemahanku waktu SMA, ya public speaking lah. Aku nggak bisa ngomong depan umum dengan baik, baru berdiri aja rasanya udah keringetan, gemeteran kayak gitu. Tapi aku jadikan itu peluang. Kenapa? Aku tahu itu ternyata bisa berubah kalau misalkan dibentuk dengan jam terbang dan juga skill, misalkan tadinya cuma teman sekelas, terus pas kuliah ada kesempatan untuk present depan teman-teman seorganisasi atau sehimpunan kayak gitu. Jadi meskipun aku tahu aku masih lemah, tapi aku punya ruang untuk belajar di situ. Dan tentunya sabar aja sih, karena untuk merubah, kita tahu kita punya kelemahan jadi di-convert jadi sebuah kemampuan kita, itu aku sih ngejalaninnya bertahun-tahun, dari selama kuliah sampai sekarang pun aku masih belajar juga. Jadi itu tadi, aku dulu mungkin bilang public speaking is my weakness, kalau sekarang aku malah jadi sesuatu yang aku senangin gitu untuk present depan umum. Jadi ya mungkin contoh yang aku bisa berikan kayak gitu. Jadi ketika kamu punya kelemahan yang kamu bisa convert dengan proses pembelajaran, jalani proses pembelajaran itu mungkin butuh waktu
tahunan mungkin, tapi ya at the end of the day itu menjadi peluang buat kamu. Mungkin kamu malah jadi master di bidang itu. Halo Fania. Yes? Fania, aku coba nambahin pertanyaan deh kalau dari pertanyaan Andio. Nah, kira-kira sebenarnya kalau misalnya kita lagi mencari jati diri nih, Van, lebih baik kita itu memperbaiki kelemahan kita atau justru kita fokus aja sama kekuatan kita gitu. Jadi yang lemahnya udah biarin aja, tapi fokus aja sama saya punya potensi ini saya kembangin aja potensi saya. Atau pilihan lainnya, saya tahu kelemahan saya, better saya memperbaiki kelemahan saya. Siapa tahu di yang awalnya saya lemah bisa jadi kuat. Nah, kira-kira pandangan Fania itu terkait unleash potensial itu seperti apa? Wah iya, menarik nih pertanyaannya. Jadi lebih baik bertahan apa move on gitu ya. Jadi tergantung sih sebenarnya apakah sesuatu itu mendukung karir kita ke depannya atau goal kita ke depannya. Apakah mereka relevan? Kalau misalkan masih relevan, perjuangkan. Kalau udah nggak relevan, tinggalkan. Karena itu buang-buang waktu aja. Kalau misalkan itu relevan, kita spend waktu di sana, spend energi, itu akan menjadi sebuah investasi menurut aku, Kak. Gitu. Ini masih ada lagi pertanyaan lainnya dari Krisna Multi. Silahkan, Krisna. Silahkan. Halo, Kak Fania. Halo, Kak Krisna. Selamat siang. Sore ya ini. Dari mana nih? Palangkaraya. Wah, hai Palangkaraya. Ya, terima kasih, Kak. Nah, jadi yang aku mau tanya nih, Kak. Gimana sih caranya kita tuh mencintai sesuatu yang sebenarnya suatu bidang yang sekarang kita tuh tekuni. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita mau gitu loh. Gimana, Kak? Thank you. Sebenarnya itu pekerjaan yang sulit ya sejujurnya karena kita harus mengeluarkan 2 kali tenaga dari yang seharusnya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Aku tahu banget. Tapi kembali lagi kayak tadi aku bilang ada relevansinya nggak dengan goal kamu ke depannya. Kalau ada relevansinya dan justru mungkin jadi batu loncatan, silahkan jalanin, sabar-sabar, dan aku yakin setelah selesai dari menjalani proses yang berat itu, kamu kuat jadi orang yang lebih lebih kuat lagi dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya nggak ada relevansi ya ngapain untuk tetap dilanjutkan, karena dari yang aku baca ya sempat waktu itu yang buku tentang karir gitu, kalau misalnya kita menjalani sesuatu yang bukan kita suka, kita merasa under pressure di bawah pekerjaan itu, kita yang ada malah penyakit-penyakit yang nggak diundang tuh muncul. Kayak kalau kita happy kan kita terhindar dari berbagai penyakit yang nggak diinginkan, imunitas kita meningkat. Kalau misalnya kita stres, imunitas menurun, efeknya tuh nggak cuman jangka pendek, tapi jangka panjang munculnya. Itu tuh bahaya laten yang bisa muncul karena kayak penyakit kanker mungkin atau apa yang berhubungan dengan sistem imunitas, dan imunitas berpengaruh juga dengan kebahagiaan kita gitu. Jadi pilih pekerjaan yang memang buat kita bahagia tuh paling baik sih untuk kesehatan in the long term. Semoga menjawab ya. Thank you, Kak Fania. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi kalian masih sempat ya, Sob ya? Boleh. Linggom nih. Linggom boleh di-unmute untuk kawan Linggom. Halo Kak Fania. Halo, Linggom. Dari mana nih? Aku dari Sangatta, Kalimantan Timur. Wow, Sangatta. Wow. Sekitar 8 jam lewat darat dari Balikpapan. Aku tahu karena sahabatku ada yang anak Sangatta. Oke. Karena kebetulan sebenarnya nasib aku sama Kak Fania sama. Aku pindah ke SMA di Bandung juga, di 8. Dan sejak SMA jadi ngekos juga. Dan sekarang sama-sama di FTI juga sekarang. Wow. Wih, kamu TPB berarti? Iya, TPB. Mantap. Yang Temen mau aku tuh aku tanyain, sama. Sok lanjutkan. yang mau tanyain sih, kita kan sebagai anak muda kan punya banyak potensi. Dan sebenarnya di dalam kepala anak muda tuh banyak hal yang mau dicoba gitu kan. Mau jadi misalnya jadi entrepreneur, mau memulai di IG gitu, atau misalnya ada yang mau mulai di YouTube gitu kan.
Tapi sebenarnya problemanya adalah how to start a new step. First step-nya itu gimana gitu. Bagaimana kita itu berani untuk memulai langkah pertama itu gimana kayak. Oh, gitu aja, Kak. Thank you pertanyaannya. Jadi memang untuk memulai itu yang salah satu yang paling susah ya. Kadang-kadang ketika udah ngejalanin malah ternyata nggak seberat itu. Kayak kita pergi ke gym. Awalnya kayak, niatnya mau pergi ke gym susah banget. Nih, males, mending yang lain. Tapi ketika udah di gym, ternyata enak juga, seru juga untuk olahraga, bakar keringet, keluarin keringet gitu ya. Dan sama ketika misalkan kita mau ambil decision untuk jadi entrepreneur atau apapun, tapi aku disclaimer dulu bahwa aku bukan entrepreneur, tapi mungkin aku bisa kasih insight. I was taking a big leap ketika aku meninggalkan pekerjaanku yang aku udah ngerasa nyaman, dan tiba-tiba banting setir ikut Putri Indonesia dengan mengorbankan hal-hal yang sudah aku punya, dan tanpa guarantee yang jelas, itu aku seek for advice. Makanya tadi aku sempat ada bilang mentorship, karena seeking advice from mentor itu penting karena beliau-beliau udah punya pengalaman di bidangnya, either itu di bidang pageant, either itu di bidang entrepreneurship, apapun itu, mereka bisa kasih nilai kita secara objektif, dan juga mudah-mudahan bisa lebih tepat juga, karena mungkin mereka pernah ada di posisi kamu sebelumnya, waktu masih muda, mau memulai, mereka state-nya seperti apa sih, barangkali mereka juga ketika memulai belum 100% sempurna, dan mereka tahu apa advice yang harus mereka kasih ke kamu di kondisi sekarang yang dengan potensi yang kamu punya, kamu harus dilengkapi dengan kemampuan apa lagi sih gitu. Jadi itu yang bisa ngasih advice tuh mentor-mentor kita itu tadi. Jadi sama satu lagi sih, perkuat koneksi. Gimana caranya dapat mentor yang baik itu adalah kita building connection. Kalau misalnya kita nggak membangun koneksi yang baik, gimana caranya kita bisa ketemu mentor yang cocok gitu dan memang expert di bidangnya, tapi juga bisa relate ke kita as a human gitu. Oke. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama. Oke, Fania, terima kasih banyak. Mungkin dicukupkan juga, udah cukup banyak pertanyaannya. Nanti mungkin buat teman-teman yang belum terjawab, bisa nanti elaborasi lebih lanjut. Dan bisa, mungkin Fania juga feel free kali ya di DM-DM nanya-nanya gitu, atau enggak nih? Silakan. Kalau insya Allah kalau aku ada waktu pasti aku say hi atau jawab pertanyaan yang masih tertunda. Thank you banget, Fania. Ya, mungkin ini karena sudah masuk 5 menit terakhir ya. Kita bakal ada foto bareng dulu kali ya. Ini Kak C, ke-mute Kak C. Betul. Oh iya teman-teman, dari tadi aku ngomong nggak ada suaranya berarti ya. Teman-teman boleh mulai dinyalain dulu videonya, kita akan foto bersama-sama. Boleh nih, aku lihat baru sebagian nih, baru 1 halaman nih yang baru ada videonya. Oke teman-teman, aku tunggu 20 detik asik. 1. Gak enak makanya 10 detik deh kalau gitu. 10, 9, 8, 7, 6, pakai OA 5, dong Kak ngitungnya Kak. 4, ini kan baru countdown. 3, 2, 1. Nah oke, berarti sekarang kita akan mulai sesi foto bersamanya. Nah teman-teman, kalau di level up itu kita fotonya itu ada namanya cheese kacang buncis kawan-kawan. Jadi aku bakal nyebutin kata-kata, teman-teman gaya lanjutkan kata-kata saya gitu ya. Siap ya? Kita pose pertama dulu, cheese kacang buncis. Sebentar ya, saya pindahin dulu ke grup. Oke, aku lanjut ke halaman kedua. Kacang panjang ya kawan-kawan ya, siap ya. Kacang panjang. Ya. Berasa di Jonas ya? Iya. Kebetulan saya pernah magang di Jonas waktu itu 3 bulan. Pantes. Gitu. Wow, Terus sangat ahli apa sekali. lagi? Huruf E ya kawan-kawan, sayur lo. Oke, kita foto yang banyak. Kita berarti akan ada banyak foto kawan-kawan. Terus yang belakangnya U kawan-kawan. Sapota hu. Waduh, cukup banyak ya ini kayaknya. Oke, paling pose terakhir aja kawan-kawan. Kita Oreo ya kawan-kawan ya. Oreo.
Oh, pertahankan posenya kawan-kawan. Ya Allah. Ini tangan saya bergerak cepat kawan-kawan. Oke, itu foto dari sesi foto bersama dari level up-nya begitu aja kawan-kawan. Sukma boleh share screen lagi tentang slide terakhir, Oke. slide feedback. Ya, terima kasih Kak C tadi sesi fotonya berasa di Jonas ya. Semoga nanti Teman-teman luar Jabar kurang tahu Jonas itu apa. Oh iya Studio benar. foto kawan-kawan. Studio foto. Mungkin nanti kalau kita bisa meet up atau apa, langsung fotografernya Kak C. Ya. Oh, boleh. Oke, langsung aja saya mau share screen. Ya, teman-teman udah muncul kan ya di layar ya. Nah, silahkan teman-teman, kami beri waktu sekitar 1-2 menit untuk mengisi feedback. Linknya tersedia di layar bit.ly/feedback LVLUP strip UYP. UYP-nya gede semua ya, karena dia ininya case sensitif. Jadi teman-teman silahkan saya beri waktu mengisi. Nah, sembari mengisi nih, kami juga akan memberitahu nih kalau level up, mungkin tadi juga udah sempat aku kasih tahu juga, bakal ada 2 webinar yang kece banget, yaitu tentang Startup 101 dan juga tentang Financial Management. Dan ini praktikal sih, jadi kita sebisa mungkin kalau webinarnya berbayar kayak gini, akan coba kita praktikal, akan kita coba praktekkan langsung, minimal yang kita bisa coba langsung lah, apalagi di online gini kan lumayan lah ya ngisi waktu-waktu buat belajar-belajar. Apalagi financial management nih, penting banget nih. Aku kemarin baru belajar juga tentang financial management, tentang di situasi pandemi ini harus kayak gimana, terus waktu masih muda gini harus kayak gimana, dan mungkin lebih lengkapnya nanti ada di Haji, dan juga level up ini juga startup ya. Dan Alif ini salah satu mentor kami untuk membangun startup, dikasih contoh-contohnya, harus gimana buat timnya, gimana ideation-nya, visinya yang jelas, dan kebermanfaatannya untuk masyarakat gitu. Dan selanjutnya Kalau aku boleh kenapa? tambahin, boleh slide sebelumnya, aku tambahin sedikit. Jadi teman-teman, Alif Hijrah ini adalah co-founder dan presiden of Cerebrum. Cerebrum itu kalau teman-teman tuh sejenis aplikasi untuk teman-teman yang masih SMA untuk try out. Jadi untuk persiapan untuk ujian nasional, untuk persiapan masuk perguruan tinggi seperti itu. Dan di usianya yang Cerebrum yang masih sebentar ini, masih muda ini, dia startup-nya udah profit teman-teman. Jadi saat kita taunya, oh startup itu perusahaan yang sebenarnya masih pada rugi, belum pada untung. Nah ini Cerebrum ini udah profit, dan itu nanti Alif akan lebih banyak share juga gimana sih dia bangun koneksi, gimana dia mulai Cerebrum dari fase-fase dia cari idenya seperti apa, cara cari timnya seperti apa, kayak gitu. Dan kita juga ada yang bersama Mas Aji Wicaksana, dia adalah co-founder dan director dari Hellovina. Hellovina ini adalah aplikasi untuk terkait financial management, teman-teman. Nah, teman-teman di sini tuh buat yang belum pernah belajar financial management, tapi tertarik untuk belajar financial management, ini sangat menarik banget nih, apalagi kesempatannya langsung dengan co-founder dari pendiri Hellovina gitu, Mas Aji Wicaksana. Gitu. Dan ini buat teman-teman yang sangat awam juga di sini akan dijelaskan juga selain konsepnya juga, tapi akan ada prakteknya juga teman-teman. Jadi kan ada materi tentang introduction to investment product gitu. Nah, akan dikasih tahu juga ada produk apa aja sih, instrumen investasi. Terus dari yang teman-teman bayarkan dari 75.000 itu 50.000-nya akan menjadi voucher untuk teman-teman investasi. Nah, nanti bisa diinvestasikan juga entah ke reksadana, entah ke instrumen investasi lainnya yang akan difasilitasi oleh Hellovina kayak gitu. Oke, selanjutnya boleh ke slide selanjutnya, Sukma. Ya. Sambil diisi ya feedback-nya teman-teman. Ya, sambil diisi Talita ada info menarik nih katanya dari lokasi nih. Ya, silahkan dari Talita. Lokasi ada. Oh iya, ini mau nge-infoin aja kalau misalnya teman-teman yang di Bandung nih, khususnya kalau mau ada kegiatan tambahan nih ya sambil-sambil gitu, biasanya
pelajar atau mahasiswa yang pengen ada kegiatan tambahan atau cari penghasilan tambahan, bisa jadi mitra kami juga, jadi reseller kopi atau produk lokasi yang lainnya. Kita sangat welcome untuk kalian tergabung bersama kami. Di tengah situasi seperti ini kan lumayan juga ya kalau bisa kegiatan atau penghasilan tambahan. Nah, lokasi ini memfasilitasi untuk itu. Selebihnya bisa langsung kontak nomor yang ada di layar atau langsung ke Instagram lokasi, nanti aku bakal reply. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Talita. Jadi ini Terus, biasanya silakan Kak Ce. jadi ini ikutan webinar malah jadi ada kesempatan buat cari penghasilan tambahan ya, Suk ya. Iya nih, banyak banget Iya, betul. Dan terus teman-teman jangan lupa juga untuk share momen-momen selama ikut webinar, beberapa dari level up, di-share juga di story, tag kita, tag level up BDG, terus tag Fanianya juga, dan juga tag Instagramnya lokasi kawan-kawan. Kayak gitu. Biar semakin banyak orang tahu tentang level up, semakin banyak orang yang mungkin akan jadi tahu, unleash potential. Bahkan teman-teman juga bahkan bisa jadi menginfluence lingkungannya juga terkait unleash your potential, terkait ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini, kayak gitu. Jadi dampaknya ini, pembelajaran ini nggak berhenti di sini, tapi kita bisa berlanjut terus, kawan-kawan. Terus tadi Fanny juga sempat ngomongin tentang mentor ya. Nah, di level up juga kita berusaha menghadirkan para expert di bidangnya dan bisa jadi mentor teman-teman kayak gitu. Makanya nggak rugi deh kalau follow level up ya, Suk ya. Wah, nggak rugi banget dong. Bahkan banyak banget kolaborasi-kolaborasi baru muncul gitu loh, Kak Ce. Ya. Gara-gara level up punya teman-teman baru, punya mungkin bisnis bareng, karena punya visi yang sama, seperti itu. Oke, mungkin karena udah Fania, kenapa? Fania masih ada waktu atau sudah itu ya? Ini ada satu yang raise hand ternyata, Sitin STN iPhone. Boleh, silakan. Kalau masih boleh, kita persilahkan, boleh nggak? Ya. Ini nih buat STN iPhone, siapa nih? Boleh di-unmute, silahkan nih, mumpung Fanianya masih ada waktunya nih. Iya, pertanyaan terakhir nih. Very last, but not least. Ya, halo? Halo. Kak, saya mau nanya gimana ya caranya kakak untuk tetap gigih dan konsisten gitu dalam menghadapi semua hal yang kakak jalani sekarang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk tetap gigih dan konsisten tuh butuh motivasi yang kuat. Dan motivasi itu kembali tadi aku sempat sampaikan bahwa motivasinya bangunnya tuh pelan-pelan, tapi pastiin itu kuat, either dari keluarga, teman-teman, tapi pastiin orang-orang yang atau faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi kamu tadi nggak ada kemungkinan untuk menghilang di tengah jalan sehingga kamu jadi kesulitan untuk tetap konsisten di situ, dan juga mungkin perkuat motivasi internal ya. Sorry tadi aku lupa mention juga bahwa motivasi internal nggak kalah penting, karena no matter what happen outside you, you still keep going on gitu. Karena kalau aku sih motivasi internalnya biasanya aku bangun, aku tuh mau ngapain sih di masa depan, aku tuh mau mencapai poin apa, dan kira-kira kalau aku berhenti sekarang, setelah menjalani proses yang banyak dan aku berhenti dan nyerah sekarang, aku nggak akan tahu kalau misalkan what happen if I keep going on gitu. Mungkin aku kalau tetap bertahan, aku bakal malah advance dan malah bakal berhasil gitu ke depannya, karena itu sih yang aku pegang. Aku hanya ibaratnya penasaran apa yang terjadi besok kalau aku tetap bertahan, kayak makanya aku supaya bisa konsisten. Dan kadang-kadang kita perlu membentuk mimpi kita jadi butir-butir yang lebih kecil ibaratnya, karena kalau melihat mimpi yang besar tuh kadang-kadang kayak capek, aduh ini masih jauh banget gitu. Tapi ketika kita jadiin itu lebih kecil-kecil dan bisa dicapai dalam waktu sehari, 2 hari, atau per bulan gitu, jadi akan terasa lebih ringan dan jadi bisa lebih konsisten aja. Karena kan kerasa kan misalkan ketika kita
kerja sehari-hari kenapa ada istirahat, karena kita ada waktu break dulu, jadi nggak terlalu penuh sama apa yang kita jalanin, dan take a break itu penting sih, sesekali gitu. Misalnya kita jenuh dalam menjalani sesuatu, let's take a break, itu nggak masalah. Jadi kita bisa mengeluarkan stres-stres yang ada di kepala, beban-beban yang muncul. Nanti ketika kita mulai lagi, jadi lebih fresh. Itu penting juga dalam mempertahankan konsistensi. Sesekali kita butuh untuk berhenti dan relax sejenak, itu boleh. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Fania jawabannya, dan Mbak siapa tadi namanya? Mbak STN ya? Terima kasih juga Mbak STN pertanyaannya. Ya mungkin cukup sekian juga ya, udah 14.38. Terima kasih sekali lagi. Feedback-nya udah pada ngisi kan ya? Nanti kalau belum ngisi juga mungkin 22 nih, baru 22 24 orang. 24 Jadi ya? buat yang belum ngisi, ayo pada diisi dulu ya, karena ini Ya, akan berguna banget untuk perkembangan level up ke depannya. Mungkin diingetin juga di grup WhatsApp pesertanya juga ya, Kak C ya. Dan mungkin sekali lagi terima kasih untuk Fania. Fania sudah bersedia bergabung bersama kami. Sama-sama. Thank you juga ya buat level up dan teman-teman yang udah kasih kesempatan. Ya, mungkin ada closing statement dulu nggak, Fania, buat teman-teman semua? Closing statement ya. Jadi, mengutip dari quote yang udah aku sempat bikin di level up, kalau kalian cukup berani untuk gagal, jatuh, dan mengambil resiko, tapi cukup kuat untuk bisa bangkit lagi, itu adalah orang-orang yang siap untuk unleash potensialnya, karena itu long journey, long process, enjoy it. Oke, terima kasih Fania. Sama-sama. Terima kasih Fania. Terima kasih Fania dan teman-teman. Terima kasih juga buat Salita dari lokasi. Dadah, terima kasih juga buat semua yang udah partisipasi di sini ya. Thank you teman-teman. Sampai bertemu di next event selanjutnya. Iya, silahkan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa isi feedback dan tunggu juga acara-acara berikutnya di level up ya. Sehat-sehat semua ya. Sukses, bahagia juga selalu. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Gak sabar, Fania pengen kantor baru. Benar-benar. Dadah semuanya. Ya, thank you, Fania. Kak Talita juga makasih ya, Kak